Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Scripting Ideas, channelnya menambah wawasan dan berbagi info seputar batu gambar. Di video kali ini saya akan menerangkan ya bagaimana proses terjadinya awal batu gambar, dari pemilihan bahan terus bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa tentunya. Langsung saja, untuk pemilihan bahan dendrit atau batu gambar itu biasanya kita sering sebut dengan batu dendrit. Jadi batu kelas simpingnya itu ada A, B, C dan seterusnya. Biasanya untuk kelas batu A yang jenisnya itu sudah menyatu sama batu ya, batu gambarnya itu. Jadi kalau grade B, C, D kemungkinan di bawahnya itu gitu. Untuk warna, untuk visual warna dan tingkat kekristalannya juga. Langsung saja, batu dendrit itu batu gambar yang awal mulanya itu ditemukan di bantaran sungai atau juga melalui proses penggalian, penambangan ya. Jadi visual dari batu gambar yang awal mulanya itu seperti masih bongkahan ya, seperti ini. Jadi awal mula gambar itu di dalam sini, di dalam gambar itu masuk sini, masuk ke dalam sini, masuk ini, masuk warna-warna itu masuk. Jadi ada pori, terus bisa terjadinya proses gambar ya seperti itu. Batu itu berpori terus dimasuki material yang membutuhkan waktu lama ya, beratus-ratus tahun, bahkan jutaan tahun juga ya, sampai terjadi proses pembentukan alam batu gambar tersebut. Dan contohnya seperti ini diambil dari dalam batu juga ya, yang awal mulanya itu dari bongkahan. Jadi posisi begini itu enggak langsung terlihat di luar, jadi masih di dalam batu. Terus bagaimana cara pengolahannya? Nah, untuk gambar ini sendiri ini sudah punya teks, punya visual bagus ya. Ada warna hitam, ada warna kuning, coklat, kemerahan. Nah, kalau kita mau, tergantung feeling dan imajinasi juga sih, kalau kita pengennya itu jadi gambar apa itu ya, tinggal feeling saja sih. Terus di material ini juga yang mendekati lah. Contoh kalau ini kalau kita putar ke sini, mana yang lebih dominan untuk batu gambar ini? Mungkin kalau diambil sini, ini kayak gambar kepala, tapi kalau dibalik ke sini, ini juga ada kepala, ada muka di sini. Kalau nanti kita bidang, kita potong ke sini, yang sebelah sini kita bersihin, itu sudah menjadi sosok gitu. Kita bidang begini jadi sosok dia, batu gambar orang gitu. Prosesnya juga panjang. Awalnya kita juga memilih bahan itu sulit juga sih. Jadi enggak semua batu itu
ada yang namanya batu dendrit atau batu gambarnya. Ini kalau yang masih bahan mentah ya, prosesnya kita potong di sini. Nanti kalau sudah terkumpul potongannya seperti ini. Seperti ini lama prosesnya juga, kita ngumpulinnya lama, kita carinya bahan yang masih bongkahan juga lama juga. Batu gambar itu sebenarnya alam, proses alam itu sudah mendekati gambar sebenarnya. Makanya kalau kita itu feeling kita itu sama menghayal ya, sama menghayal itu juga ketemu nanti gambarnya. Ini juga ini kan posisi ada kayak kepala ya di sini. Kalau diginiin, nah itu, nah seperti itu, terlihat sini udah kayak kepala orang ini. Nah ini mirip kepala orang kan di sini. Berarti ngolahnya kita tinggal bentuk di sini oval, terus sampingnya sini kita bersihin gitu, udah jadi tampak samping. Tapi yang namanya material itu macam-macam, kadang ada yang naik turun ya, naik turun permukaannya. Kalau kita mau ambil, mau ngebersihin yang mananya itu kadang juga susah. Lanjut lagi ini kalau begini belum terlihat gambar, masih abstrak, cuma bagusnya itu pola motifnya saja bagus. Tapi kalau ini kita hilangin di sini kita hilangin ya, di sini kita hilangin nih, terus yang di sini kita ambil segini. Oh susah ya. Kita ambil segini, kita ambil segini, maka udah kayak jadi ini ya, hewan begitulah. Jadi ini hilang, terus ini dipendekin sedikit, ini kaki, ini mata, kaki, ini bisa buat ekor begitu, jadi gambar hewan. Jadi kan dia udah punya mata ini. Jadi yang namanya pekerjaan begini biasanya sih sekalian sama hobi ya. Hobi itu berdasar pekerjaan. Kalau dasarnya itu sudah hobi, udah seneng ya kita telatenin, jadi insya Allah jadi begitu. Ini ada lagi gambar. Kalau awalnya begini sih belum kelihatan gambar ya, ini ya masih abstrak, tapi sudah bagus juga materialnya. Selain bening ya udah bagus. Ini kalau dinaikin, ini dikecilin, nah kalau ini dikecilin pasti jadi ekor, terus ini dinaikin pasti jadi kepala.
Jadi ini feeling ke gambar hewan seperti tupai atau apa begitu. Asiknya kalau bermain gambar juga begitu. Jadi selain warna dari bahan itu macam-macam, kita itu ngolahnya seneng gitu. Kalau buat kontes apa-apa itu biasanya yang detailnya gambar itu 70, 80, 90 bahkan mendekati gitu. Ada lagi gambar ini kalau dari awal udah punya kaki, udah punya ekor, tinggal ngilangin yang sini sama ngecilin di sini, udah jadi ayam jenis angsa lah gitu ya gitu. Macamnya gambar banyak ya. Oh, ini motif segitiga Sulaiman motif. Jadi sudah alami begini ya, waktu motong sudah begini. Kalau gambar batu itu ketemunya banyak dari benda, terus hewan, terus orang, sosok mistis, siluet, terus transportasi, benda, terus ada banyak banget. Nah, kalau ini feeling saya itu jadi ini gambar ini udah kelihatan ini dari bentuk atau modelnya itu kayak serem. Ini mungkin ini bisa dijadikan mistis ya, ini gambar mistis. Kalau yang diambil ini sebagai kepala, ini jadi orang, enggak mistis. Tapi kalau kepalanya ini nanti sini tinggal proporsionalkan saja, ini tinggal membuang segini jadi gambar mistis ini gitu. Warnanya juga mantap. Kalau gambar siluet itu bayangan orang ya, gambar orang bayangan. Bahannya ya seperti ini. Siluet itu cenderung ke warna hitam pekat karena bayangan orang itu kan hitam ya. Kalau ini dibilang kaki di sini, terus ini dengkul atau betis, ini bagian sini bokong, berarti kepalanya kan kegedean ini. Nah, ini bisa dikecilin sedikit dengan dimakan sama geraji atau gerinda. Nanti kalau udah mengecil jadi proporsional kan, jadi kayak orang sholat begitu. Tapi nggak semudah itu ya karena ya feeling tadi juga sih, pengurangannya itu apanya itu harus benar-benar pas. Ini kalau jadi besok mungkin jadi gambar motif Bunda Maria, sosok lah yang ini kalau dibuat gambar sabit atau alat benda itu bisa. Nah, kalau begini kan udah
ini gagang, ini yang tajamnya ya, berarti harus buang yang ini dibuang begitu, jadi sabit. Tapi kalau gambar orang, buangnya harus benar-benar tepat, nggak harus kebanyakan, nggak harus kurang, jadi diproporsionalkan begitu. Sugeng pepanggihan kalian kula, kalian anunggu medalipun sahur. Dalu punika kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng midhangetaken. Nah, ini gambar sosok ini, gambar tokoh. Bisa dibilang gambar tokoh karena material ini sudah punya topi, sudah punya calon muka, jadi tinggal lehernya saja ini yang belum pas. Nanti kita tingginya motongnya segini nih, jadi kayak ya mungkin bisa jadi tokoh, batu gambar tokoh kerajaan, atau mungkin nanti kalau udah jadi bisa menyerupai gambar pahlawan kayak Diponegoro atau gimana ya, tunggu proses nanti. Nah, kalau ini merueng itu ruwet, gambar ruwet, tapi materialnya ini sungguh mantap ya, sungguh bagus. Selain dari segi warna, ini batu punya warna dan corak bagus. Ini kalau feeling saya ini jadi hewan, jadi orang dan jadi hewan. Kalau jadi orang tinggal kita diriin. Ini di sini sudah ada kepala. Ini tinggal kita bersihin, kita buang di sini. Terus sampai sini sampai punya bidang. Nah, ini gambar orang, seseorang. Kalau jadi hewan, kita tinggal miringin saja. Nah, begini. Kalau ini miring, ini kita buang. Ini kan ada mata ini. Ini ada mata, berarti kan cenderung ke hewan kura-kura kan. Nah, ini kita hilangin. Di sini sebagai cangkang, terus di sini kaki, jadi kura-kura nanti. Begitu. Ini potret juga bisa ini di sini. Jadi pemilihan gambar itu mana yang lebih dominan saja. Kalau ini kita balikkan begini kan, di sini udah ada muka ini tinggal kita buang, kita presisikan, jadi gambar tokoh itu. Lanjut lagi ke material ini ya. Material ini cenderung ke gluer ataupun kayak pewayangan bisa, gambar petruk juga bisa. Kalau begini gambar nanti jadinya gambar naga juga bisa. Kalau jadi begini sosok, jadi ini badan, ini kepala, ini kita buang jadi sosok.
kalau begini jadi tupai, yang mana yang lebih dominan saja, tergantung selera juga sih. Bagusnya gambar batu itu begini, itu proses alam. Warna ini bisa masuk karena di sini, nah di sini tuh ada pori, pori itu tadi buat awal masuknya material tersebut bisa dari tanah sekitar ataupun zat-zat yang bisa mengubah warna tanah menjadi warna gitu. Dan proses ini membutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun yang lalu. Ya bercanda. Jadi yang jelas itu prosesnya lama, begitulah. Prosesnya lama pasti, karena bisa ngebentuk warna dan bisa hampir nempel ini masuknya juga gambar dalam karena ada porinya di sini, terus masuk gambar. Ada lagi nih gambar, nah ini mungkin cenderung ke gambar orang lagi nih. Karena di sini udah ada kepala, terus ini badannya, ini anggota bawah, kakinya. Mungkin ini bisa dibilang rambut pang gitu ya. Ya mungkin ini bisa jadi sosok anak pang gitu, gambar sosok anak pang. Lanjut ke gambar lain. Ini gambar potret orang. Ini kita tinggal buang sedikit di sini, kita bersihin, kita potong di sini, sudah fokus gambar orang ini. Mantep ya, potret orang. Syah siapa gitu nanti jadinya. Lanjut lagi. Nah, dari warnanya menggoda ya, ini warna kuning segar. Kalau kita bolak-balik ini cenderung ke gambar ulang lagi ini. Soalnya udah ada ini, udah ada apa itu, udah ada anatomi di sini. Ini kan mulut ya, ini mulut, ini mata di sini. Kalau kita ambil di sini, kita bersihin sini, kita buang di sini sama di sini, udah jadi ini gambar orang gitu. Kayak pakai sorban ini malah. Ya kan, jelas ya ini ya. Ini mulut, mata, terus ini kayak pakai sorban gitu. Dan demi waktu di hatiku akan milikku.
ini keren. Ini bisa jadi gambar burung ya, ini burung. Kalau burung tinggal kita potong sini aja, kita bersihin sini, terus ini sama kita buang, udah jadi gambar burung. Kalau begini juga, nah begini gambar orang juga, tapi dominan ke burung ya ini. Bener kalau apa itu kita proses batu gambar itu selamanya, belum zongnya juga sih ya. Biasanya kalau ekspresi gerak, gambar orang ekspresi gerak itu bahan-bahannya juga seperti ini, salah satunya ya. Kita buat ekspresi gerak kayak penari apa itu, tinggal kita pinter-pinter ngambil ininya aja, apa, ngambil yang tepat dibuang lah. Kalau begini udah kayak orang silat ya ini, tapi ini ganggu kan, ini yang ini ganggu kakinya, ini tangan, ini kepala, kaki. Lanjut tadi, kalau ini gambar transportasi ya, ini helikopter ini mungkin. Iya helikopter, soalnya apa, buntut udah ada, buntut ekor ya, terus pelangkringan juga udah ada, kaki-kakinya. Jadi ini cenderung ke helikopter, alat transportasi batu gambar. Kalau dibikin burung juga bisa, tapi ribet. Gambar entok juga bisa ini. Nah, kita potong sini terus di sini kan udah kepala ini ya, ini leher, ini kaki gitu, gambar entok. Nah kalau ini batu ruwet, ini juga ini ruwet itu gambarnya nggak beraturan, karena posisi material warnanya itu, posisi gambarnya numpuk. Tapi kalau nggak sengaja kita asir-asir gitu, ketemu gambar mantep juga sih ya. Ini sekilas sih kayak barongsai juga ini. Di sini mungkin kita buat kepalanya, di sini kakinya. Kalau ini anggota ya, anggota tubuh, tokor kalau orang Jawa, tokor sikil, bahasa halusnya, bahasa Indonesia juga kaki begitu, atau alas kaki, bisa sepatu. Jadi kalau masalah warna, masalah apa itu alami, natural semuanya. Tapi ya harus pintar-pintar juga, karena nggak semua batu gambar itu, tergantung kejujuran orangnya sendiri sih ya. Nah ini gambar
saya ini jadi sosok bagus ini, karena tinggal kita buang batas ini ke sini, kita buang, udah jadi gambar sosok bagus. Kepalanya aja kita tinggal presisikan ini segini, udah bagus kayak gambar pewayangan juga bisa ini. Gitu. Jadi kalau enggak kita itu sekilas saja yang ngelihatnya begini, misalkan susah itu menjabarinya. Begini juga kayak orang itu, kalau begini ini gambar apa ini, padahal seninya itu di situ. Kalau seni gambar, batu gambar, jadi main imajinasi. Kebetulan saya itu udah di batu gambar ya belum lama sih, masih pemula juga. Dari tahun 2013 ya, mungkin sekitar 11 kilo atau 10 kilo, 10 tahun ya mungkin. Nah, ini gambar petorok. Ini gambar ini wanita ini. Kok bisa ini dibentuk wanita bagaimana? Ini tinggal kita buang sini, terus nah di sini. Tuh udah kayak wanita gitu. Wanita gendong anak. Bener, kalau kita pilih batu gambar itu prosesnya lama, dari proses pemotongannya juga lama. Bisa dibayangkan kita itu kalau misal ambil gambarnya saja ya, pertama kita harus ngupas ininya dulu di sini, dagingnya dikupas, karena ini gambarnya kan masuk ini, sini ya juga dikupas, baru ketemu, terus dikumpulin gitu. Wah, ini gambar ini manusia purba ya, ini gambar kepala manusia purba, Pithecanthropus erectus paleojavanicus. Ini kebetulan rumah saya juga dekat di Songterus, situs purbakala. Mirip ini. Pelajaran anak SD dulu ya. Pithecanthropus. Nah, ini batu yakul. Yakul itu gambar dalam kayak titik aja gitu, hitam. Nah, uniknya itu di dalam gitu. Wis, kalau ini rowe ini. Ini sepasang Romeo Juliet ya.
Jadi ini cowok, ini ceweknya ini. Tapi ini kebesaran boyok ini. Boyoknya harus dikecilin sedikit. Sepasang kekasih. Ya. Ini kalau kita proporsionalkan begini, terus ini kita hilangin sedikit, terus ini buat rambut ya kayak dikepang gitu. Potret bagus ini, karakter bahannya seperti ini. Materi malam ini tuh rata-rata gambar orang ini, tinggal ini kita hilangin di sini, udah itu mirip kepala orang kan itu. Begini ya, itu udah kepala orang, hidung, mata, cambangnya itu rambut, kelapa, kepala, mulut, jenggot. Kerennya ini. Dikit. Ini juga gambar potret lagi. Ini kita hilangin segini. Ini kepalanya. Gambar orang lagi. Kalau begini ya kayak gambar orang, kalau orang Jawa bilang sih nyonggo uang ya. Jadi ini tangannya ke arah dagunya begitu. Ngoten riyen ini penjelasan saya mengenai proses sebelum terjadinya batu gambar ya. Awal mula sebelum terjadi batu gambar, prosesnya kurang lebih ya seperti itu. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, salam santun buat semuanya. Maju terus untuk perbatuan batu gambar Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu. Matur suwun dan terima kasih.